Halo, aku Munzi dan aku sahabatmu. Buku rekor. Biar aku ambil alih dari sini. Terima kasih banyak bantuannya. Apa yang di dalam sini? Aku butuh waktu sebentar. Ayo teman-teman, Wan Digin saja bisa membawanya sendirian. Itu bukan masalah besar. Aku punya teman yang bisa bawa 5 karung tanpa berkeringat sama sekali. Tak mungkin. Temanku bahkan pernah pegang rekor dunia. Apa itu rekor dunia? Semacam penghargaan. Satu jadi yang terbaik dalam sesuatu. Benar sekali, Skip. Dan kau pemegang rekornya. Sampai tentu saja ada yang lebih baik dan mengalahkannya. Kalau kau kalahkan rekor seseorang, berarti kau juara barunya. Temanmu ada di buku rekor? Benar. Aku punya salinannya. Kau bisa lihat kalau kau mau. Aku hanya perlu mengingat di mana meletakkannya. Wow, terima kasih banyak Tuan Digin. Hebat sekali. Ya, kita mau. Oh, wow. Luar biasa. Lihat itu. Wah, banyak sekali. Lihat ini. Seekor siput bernama Cassandra memegang rekor karena membawa aroma terbesar di punggungnya. Siput itu beruntung. Dia pemegang rekor, dan aku belum pernah menang apa-apa. Bagaimana kalau kita pecahkan rekor seseorang? Maka kita akan jadi yang terbaik dalam sesuatu dan kita bisa masuk ke dalam buku rekor dunia. Ide bagus, Kip. Mari kita cari tahu yang paling kita kuasai. Tunggu. Aku punya. Kita paling jago makan rumput dan daun. Bukti benar. Ada yang lebih baik dari kita. Sudah 110. Kita pasti sudah pecahkan rekor seseorang. Maaf ya teman-teman. Rekornya 500. Baiklah, sekarang giliranku pecahkan rekor baru. Dan kalian tahu apa itu? Lompatan tertinggi sepanjang masa. Oke, ini tinggi rekor yang harus dipecahkan. Aku hanya perlu lompat lebih tinggi dari itu. Monzi, bagaimana? Belum cukup tinggi. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Sekarang giliran Munzi. Oh, mungkin yang ini. Ekor untuk kita berkedip. Yang benar saja. Ada rekornya juga. Aha, 5 menit. Tapi itu tak adil. Kau memilih rekor yang paling gampang. Aha, kau berkedip. Ya, aku melihatnya juga. Berapa lama tadi, Skip? Itu kurang dari semenit. Aku akan mencoba lagi. Aha. Bagaimana? 30 detik. Oke, sekali lagi. Sudahlah. Matamu akan berterima kasih. Masih banyak rekor lain yang bisa dipilih. Ya, kita bahkan belum lihat semuanya. Pasti ada satu rekor yang bisa kita pecahkan. Tuan Diggins, tolong jauhkan buku manggarkan ini dari kami. Ya, ambillah. Bawa jauh-jauh dari sini. Ada apa dengan buku itu? Kalian kenapa anak-anak? Tidak ada yang salah dengan bukunya. Kamilah yang sedang tidak baik-baik saja sekarang. Yang kami inginkan hanyalah memecahkan rekor dunia agar bisa masuk ke dalam buku itu. Jadi kami sudah mencoba semuanya. Ke-88-nya. Kita benar-benar gagal melakukannya. Tunggu dulu sebentar. Maksudmu kalian mencoba memecahkan semuanya sekaligus? Luar biasa anak-anak. Apa kalian sadar yang sudah kalian lakukan? Kalian seharusnya bangga. Kalian sudah coba pecahkan rekor lebih banyak dari siapapun. Maksudmu kami yang pertama kali melakukan itu? Kalian berempat memegang rekor dunia untuk itu. Monziske, Pupsi, dan Pupsi sangat senang tahu mereka akhirnya berhasil pecahkan rekor juga. Terkadang usaha mencapai tujuan adalah hadiah tersendiri. Namaku kelinci lembut. Dan namamu kelinci telinga panjang. Kostumku cantik sekali. Sekarang aku harus membuat yang imut juga.
Jadi kita membuatmu baju untuk pesta kostum, tapi tidak punya waktu untuk membuat punyaku sendiri. Tidak apa-apa, kau bisa pergi tanpa kostum. Ha, halo, Pupsi. Kostum serigala yang kau pakai bagus sekali. Dan apa kostummu, Pupsi? Oh, aku. Apa kau tidak melihatnya? Aku pakai kostum si kerudung merah. Aku cuma lupa memakainya. Pupsi, aku punya ide. Berhenti. Ayo coba dulu. Pakailah. Bagaimana? Keren. Kalian sedang apa? Apa kau tidak lihat? Kami sedang mencoba kostumnya. Dia tak bisa melihatnya. Tidak, aku tidak bisa lihat. Skip. Sungguh disayangkan sekali. Ayo, Popsi. Kita tak boleh tertawakan kesusahan orang lain. Kesusahan apa? Ceritakan pada kami. Bukankah sangat disayangkan kalau Skip itu bodoh? Aku bodoh. Apa maksudnya? Bisa tolong jelaskan padaku? Di mana kostum ini? Dan kenapa Skip harus bisa melihatnya? Ini kostum macan tutul. Dan Tuan Degens meminjamkannya ke Popsi untuk dipakai. Terbuat dari kain yang istimewa. Yang artinya hanya orang pintar yang bisa melihatnya. Jangan untuk orang bodoh. Kain ini tak terlihat. Dan kau, Duti, apa kau bisa lihat kostumnya? Tidak. Oh, itu. Ya, aku melihatnya. Lihat, Duti melihatnya. Tapi kau tidak, Skip. Yang artinya... Tunggu dulu sebentar. Matahari bersinar terlalu terang di mataku. Aku juga lihat. Tentu saja itu macan tutul. Bukankah ini bagus? Bulu berbintik di punggungnya. Mata masnya. Sangat indah. Popsi, kenapa kau tidak biarkan Skip memakainya ke pesta? Karena ini kostumku. Nah, jangan jahat begitu. Skip bisa menukarnya dengan kostum kelinci ini. Iya kan, Skip? Duti, apa kau sungguh bisa melihat kostumku? Tentu saja. Kostumnya sangat bagus. Oh iya. Mungkin aku akan punya kostum terbaik di pesta kostum. Tak diragukan lagi. Dari, aku suka kostum kelinci-kelincimu. Bagus sekali. Terima kasih. Bagaimana penampilanku? Apa maksudmu? Ya kostum macan tutulku. Aku sudah bertukar kostum dengan Popsi. Jangan bilang kau tidak menyukainya. Aku tak melihat kostum apapun, Skip. Kau tidak bisa melihatnya. Oke. Sekarang kita tahu kalau Munze itu bodoh. Dan sekarang kita sambut Opsi dan Popsi dengan kostum serigala yang kelinci mereka yang menakjubkan. Kostum kami sebenarnya tidak seberapa. Tunggu sampai kalian lihat Skip dengan kostumnya. Sungguh mahakaya. Kalian pasti tidak akan percaya dengan mata kalian sendiri. Baiklah, kami menantikan Skip untuk naik ke atas panggung. Jangan khawatir. Hari ini kau bodoh, tapi besok kau akan pintar. Lihat lagi. Kau tidak bisa melihatnya. Tidak. Doti, bisa tolong minta Tuan Gajen untuk umumkan kedatanganku. Dan inilah teman kita Skip dengan kostum Macan tutur. Ada apa? Kalian tidak suka kostumku? Tapi Skip, kau tak pakai kostum apa-apa. Apa maksudmu? Ini kostum yang kau buat untuk ulat-ulat. Kain ajaib dan mata kemasan. Tapi Skip, aku tak membuat kostum apapun untuk ulat-ulat. Berarti kalian berdua suruh menipuku. Pada akhirnya ulat-ulat harus mengembalikan kostum Skip. Dan Skip dan Duti sadar bahwa kita tak mulai takut untuk jujur. Kalau tidak, kau bisa dipermalukan. Baguslah, seperti biasanya. Baiklah, jangan pernah mencobanya. Aku membuatnya untuk tamu. Tapi tamu siapa Ani? Sudah tidak ada lagi yang mengunjungi kita. Seandainya kita punya cucu. Hei Ani,
Apa masih ada roti bagel di dapur? Apa punyamu sudah habis? Enak sekali. Dan dia takkan tahu akulah yang makan semua bagelnya. Oh, lihat itu. Aku tidak ingat mengkotor roti bagel sebesar itu. Aneh sekali. Oh, lihat jamnya. Aku harus kembali bekerja. Siapa makhluk kecil merah muda itu? Kenapa kalau aku lempar batu ke air, lingkarannya jadi menyebar? Ani, seseorang melempar batu ke kolam tanpa alasan yang jelas. Dia mungkin tak ada kerjaan lain. Ajak dia ke atas untuk makan kue. Mana kueku? Aku akan memberinya roti bagel ini saja. Roti bagelku. Betty yang aneh sekali. Ya ampun, mungkin dia jatuh dari bulan seperti aku. Hati-hati kalau terbang. Cari kerjaan? Dasar pengganggu berdemum. Aku penasaran, apa aku bisa melebarnya kembali ke bulan? Halo, Oh, tidak. Si pelempar batu mengejarku. sungguh? Ya ampun. Lempar batu. Dia mengejar kita. Pertama aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat. Lalu apa? Dia mengejar kita. Kau dengar itu? Itu Monzi. Ayo. Jangan naik ke sana. Turunlah. Aku akan menyelamatkan Ani. Apa yang terjadi, nak? Tunggu Ani. Satriamu yang bergaris-garis akan menyelamatkanmu. Itu dia. Apa, nak? Jangan ganggu dia. Aku seorang jenderal. Ya kau benar, sayang. Itu bisa menghadang monsternya. Monster apa yang kita hajen? Si pelempar batu. Selamatkan diri Si kalian. pelempar batu. Aku tidak akan pernah mengerti yang ada di dalam kepalamu. Tidak ada yang mengejarmu. Keluarlah. Tidak ada monster. Muka pintu ini. Sayang, buka pintunya. Biarkan tamu kita masuk. Tamumu. Lepaskan dia. Halo, semen kalian datang. Halo, hai, halo. Siapa nama kalian? Aku Nenek Ani, dan ini Jenderal Stinga. Siap melayani. Aku Muzi. Aku lebah bulan. Benarkah? Kami juga lebah. Mungkin kita bersaudara. Kau seperti cucu. Seperti cucu. Ya, kenapa tidak? Hei, sekarang kau punya kakek nenek. Nenek. Kakek. Kau tertukar. Monzi mungkin salah menyebut nama mereka, tapi semua terlalu senang untuk bermasalah. Monzi. Bersiaplah untuk kekuatan hipnosis. Kau akan jatuh ke keadaan mental yang mistis. Jatuh ke dalam apa? Keadaan hipnotis. Kau seperti tidur tapi sebenarnya tidak. Santai saja. Sekarang tutup matamu. Napasin teratur. Angkat tanganmu. Angkat kakimu. Cepat lari. Au. Bukankah berbahaya berlari dengan mata tertutup? Apa kau sudah terhipnotis? Kakiku sakit. Apakah itu berarti aku dalam keadaan terhipnotis? Kenapa kau lakukan semua yang aku minta? Karena kau yang minta. Kau tidak terhipnotis. Monzi, kau mungkin kebal terhadap hipnosis. Tunggu. Aku bisa berlatih dengan Wibi dan Doti. Hei Doti, Wibi, kemarilah. Kesini. Lihat, mereka sudah terhipnotis. Halo, kalian akan duduk. Berdiri. Kenapa kau tiba-tiba memerintahku seperti ini? Kau pasti kebal terhadap hipnosis. Tidak apa-apa. Wibi, tutup matamu. Tapi kalau aku tutup mata, aku tak bisa lihat tingkah anehmu. Ijari yang aneh.
Oke, aku akan menjadi ahli hipnotis paling terkenal sepanjang masa. Dan kenapa kau ingin begitu? Karena kalau sudah begitu, semua orang akan lakukan yang aku perintahkan. Oke, semoga berhasil. Tapi kami tidak ikut. Ahli, bagaimana kalau kita main bola saja? Ya, kita main itu saja. Tunggu, aku tahu ini bisa berhasil. Kau mulai mengantuk. Skip, kami suruh bilang kami tak mau main itu. Kenapa kau tidak hipnotis Muna atau lainnya saja? Ayo Munzi. Aku perintahkan kau. Kembali. Hei, kita harus mengerjai Skip. Dan setelah kita selesai dengannya, dia tak akan coba menyuruh-nyuruh kita lagi. 1, 2. Bagus sekali. 1, 2, 1, 2. Kalian akan namaku. Ini berhasil. Ya, aku ahli hipnotis sungguhan. Berbaringlah, Wibi. Jangan sekarang melayanglah ke udara. Baiklah, tetap melayang di sana. Munzi, jalan ke depan. Berjalanlah dalam lingkaran dan bernyanyi. La la la. Doti, apakah sayap mudah melompatlah? Sekarang Wibi turun. Menari. Bagus. Baiklah. Kalian tak lagi dalam pengaruh hipnosis. Hei kalian, hentikan. Apa yang terjadi? Santai saja, teman-teman. Aku sudah keluarkan kalian dari keadaan mistis. Bangunlah. Hentikan. Kalian tak lagi di bawah kekuatanku. Main lomba tali atau lainnya. Kalian berhenti ikuti perintah dan jadi diri kalian. Kalian kembali jadi diri kalian. Munzi, semuanya. Oh, tolong berhenti terhipnotis dan kembalilah. Doti, semuanya berhenti terhipnotis. Oh, katakan sesuatu. Sesuatu. Berhenti. Aku tak mau jadi hipnotis terkenal sedunia. Aku cuma mau teman-temanku kembali. Aku tak percaya ini terjadi. Apa yang aku lakukan? Waktunya kau sadar. Kami tak terhipnotis. Skip, maaf. Kami cuma bercanda denganmu. Oh, syukurlah. Munzi, aku lagi tidak benar-benar menghipnotis kalian. Oh, ya. Jadi apa yang kalian bertiga ingin lakukan? Aku akan lakukan yang kalian mau. Ternyata membuat orang lain melakukan yang kita mau tak seasyik yang dibayangkan. Bermain bersama jauh lebih menyenangkan daripada menyuruh-nyuruh mereka. Gendol itu terdiri dari beberapa bagian. Rangkanya, sayap tekstil, dan bahan khusus untuk pilotnya. Tuan Diggins, sayapnya dipasang di mana? Ke sini. Apa kau tidak lihat? Ya, semua orang tahu itu. Itu tidak benar. Sayap dipasang ke batang utama rangkanya. Ketika kau merakit gantolnya sendiri. Kau harus perhatikan baik-baik. Kau sok pintar. Tapi kenapa kau tidak benar-benar mendengarkan? Hupsi, kita tidak diterima di sini. Ayo pulang. Ya, ayo. Selamat siang, Tuan Diggins. Aku butuh saranmu. Kami sedang membangun gudang baru untuk persediaan makanan. Tolong bantu kami dengan cetak birunya. Kenapa semua orang minta pendapat Tuan Diggins? Tapi pendapat kita tidak? Apa kita tidak cukup pintar? Aku tahu. Itu karena dia punya jenggot dan kacamata. Kau benar. Kau persis seperti Tuan Diggins. Tim satu belok kanan dan maju. Oh, Tuan Diggins. Senang bertemu di sini. Aku juga. Rencana kerja ini perlu diperbaiki. Manajemen konstruksi diserahkan kepadaku. Semut-semut berhenti. Lakukan apa yang Tuan Diggins suruh. Tim di sebelah kanan. Ke kiri. Ya, cepat. Tim di sebelah kiri. Ke kanan. Ayo cepat. Tim kedua ke kanan. Lebih ke kanan lagi. Sekarang pindahkan papan itu ke atas. Dan yang itu. Terus paku yang kuat. Naikkan lagi. Lebih tinggi. Menara. Berhenti. Sudah selesai. Ini akan runtuh. Selamatkan diri kalian. Sekarang giliranku memberi perintah. Dan aku akan jadi Tuan Diggins. Lupakan, kau sama sekali tidak mirip Tuan Diggins. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Tak punya banyak kesamaan. Tidak. Ya,
Kau tahu, aku bisa mengurus ini sendiri. Terserah kau saja, Hupsi. Dan sekarang, hari ini kita belajar tabel perkalian. 2 kali 2 sama dengan... Ma, jawaban yang salah. 2 kali 2 sama dengan 6. Bukan 5. 6, aku bilang padamu. Dan aku bilang 5. Aku bilang 6. Dan itu benar. 5 kataku. 6. 5. 6. 5. 6. Ibu. Aku lebih pintar. Aku lebih pintar. Aku takut dengan mereka. Awas kau. Kalian melakukannya dengan baik. Kerja yang bagus. Tapi kalian belum bisa terbang sekarang. Pertama kencangkan semua mur dan pastikan rangkanya kokoh. Aku akan ambil peralatanku sebentar. Siapa yang akan pergi duluan? Kau mau. Tidak, aku ingin ini adil. Ayo kita home bimba. Baiklah, kerja bagus. Saatnya untuk memujinya. Aku yang pertama. Di mana peralatannya, Tuan Dickens? Peralatannya baik-baik saja di tempatnya. Berhenti. Aku yang akan duluan. Teruslah bermimpi. Berhenti. Anak-anak, ada apa ini? Aku juga mau terbang. Turun sekarang. Kami seseorang. Bahaya di udara. Tuan Dickens. Dan Tuan Dickens, Nenek, apa nenek baik-baik saja? dan satu Tuan Dickens lagi. Kami hanya ingin jadi pintar sepertimu. Kacamata dan jenggot tidak membuat Popsi dan Popsi lebih pintar. Kalau mau jadi pintar, belajarlah dengan giat dan lupakan jenggot palsu. Lempar. Ayolah, itu PR-ku. Kembalikan. Jangan egois. Ya belajarlah berbagi. Kembalikan. Aku harus pergi sekarang. Os. Ups. Yang benar saja. Maaf, Monzi. Itu Pupsi dan Hupsi. Itu bukan bagus. Itu sebenarnya model miniatur Pluto milikku. Monzi, kau temukan mula kami. Aku kerjakan ini 2 hari. Ini milikku. Ya, dan kami bersenang-senang dengannya. Ya benar. Wibi, apa tadi katamu? Muda. Katamu ini model sesuatu. Apa itu? Bukan muda. Ini Pluto. Ini model planet. Minggir kalian. Aku takkan biarkan kalian merusaknya. Oh, aku jadi kau akan kujaga dengan benar. Ya perhatikan baik-baik. Wibi, apa kau bisa ceritakan lebih banyak tentang planet ini? Maaf Munzi, tapi aku terlambat masuk kelas gara-gara para penindas itu. Tapi aku punya buku tentang itu. Kau boleh meminjamnya. Terima kasih banyak, Wibi. Pluto. Kita harus cari cara untuk dapatkan planet itu kembali. Dan kalau mereka tak mau memberikannya, kita harus mengambilnya dari mereka. Begitu planet Pluto genggaman kita, aku akan jadi presiden mereka. Aha! Dan kita akan membuat penghuni Pluto melakukan yang kita mau. Para penduduk Pluto butuh bantuan. Ayo, Wibi. Pasti menyenangkan. Bersantai setiap hari sambil melihat orang-orang itu melayani kita. Pupsi dan Puksi. Kembali, kami tidak akan membiarkanmu menyakiti penghuni Pluto. Terserah kalian. Coba saja dengan kami. Awas. Kenapa kalian tak pulang saja? Kami akan kirimkan kargo pas. Sekarang bagaimana? Punzi dan Wibi. Sebelah sini. Halo Bintang. Kita pasti bisa. Ayo ikuti aku. Ayo selamatkan Pluto. Pergilah dari Pluto. Pluto milik kami. Pergilah dari Pluto. Pluto milik kami. Tidak, kami mau Pluto. Benar. Kembalikan pada kami.
kembalikan sekarang juga. Sepertinya itu semua hanya mimpi. Balikan. Ayolah, Biarkan kami memainkannya. Berikan planet itu. Kalian akan merusaknya. Kami akan hati-hati. Biarkan kami main dengan Pluto. Ya kami akan kembalikan. Tunggu Foxy dan Hoopsy. Menjauhlah dari bibi dan planetnya. Kenapa harus begitu? Kami suka planet itu. Planet ini tugas perku. Aku dengar kalian bicarakan salah satu planet di tata surya kita. Apa? Tata surya terdiri dari matahari dan semua planet serta benda-benda lainnya yang mengelilinginya. Apa kau pernah ke sana naik pesawat luar angkasa? Tidak, aku belum pernah keluar angkasa. Tapi para ilmuwan telah mengirim banyak satelit keluar angkasa untuk mempelajari planet-planet yang berbeda. Dan mengirimkan datanya kembali ke bumi. Ada planet-planet lain? Ada 9 planet di tata surya kita. Izinkan aku memperkenalkannya padamu. Bumi planet tempat kita tinggal. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus. Dan planet kecil kecil ini adalah temanmu, Pluto. Aku Pluto. Oke, kalau begitu aku bisa jadi bumi. Aku pilih Saturnus. Tapi aku juga mau jadi planet. semua teman bekerja sama untuk membuat model tata surya. Sekarang ada cukup planet untuk semua orang. Nenek ini kami akan main papan luncur. Oh wow, kau membuat banyak selai buah. Aku membuat sangat banyak sampai kehabisan toples. Kalau sudah selesai main bisa tolong lihat apakah Tuan Dickens di rumah dan minta toples tambahan untukku. Baik, Nenek. Baiklah, ayo kita lomba ke pohon itu, teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Mulai! Ya ampun, balikan memimpi. Kita potong lutut deh. Siapa yang menaruh banyak pasir di sini? Mustahil untuk main papan luncur. Ayolah, Hoopsy. Ini kan pantai. Selalu ada pasir. Kau yang salah belok tadi. Aku mau pakai jalan pintas. Dan kalau bukan gara-gara pasir ini, aku pasti menang duluan. Siapa yang butuh pasir sebanyak ini? Aku suka pasir, dan Doti membuat istana dari ini. Dan kita bisa berjemur di sini. Oi, oi, oi. Istana pasir. Lebih gampang gunakan tanah dan berbaring di atas daun hijau. Aku memilih kalau pasir itu tidak berguna. Lihat! Seseorang sudah mulai membuang semua pasir tak berguna ini. Orang ini benar. Kita akan membantu mereka bersihkan pasir dari pantai. Tunggu dulu. Bagaimana kalau ada yang benar-benar butuh pasirnya? Ah, pasir ini tidak ada gunanya. Ayo, Pupsi. Ayo lempar ke kolam, biar semuanya tenggelam. Kita akan bersihkan pasir dari pantai. Hei kalian, sebaiknya jangan mengisi kolam. Siapa yang izinkan kalian? Maaf. Kami takkan melempar pasir ke dalam kolam. Tentu saja kalau aku awasi. Dia benar, hentikan kalian. Sekarang jangan lagi membuang pasirnya. Oke, kita hentikan. Setuju kan, Pupsi? Betul, kami hentikan. Munsi dan aku ingin main papan luncur lagi. Kalian mau ikut? Kami ikut. Kami akan ambil papan luncur kami. Di mana mereka? Kenapa mereka lama sekali? Aku khawatir terjadi sesuatu. Lihat jejak-jejak itu. Mereka membuang pasirnya. Kita harus hentikan mereka. Kita akan membuangnya. Dan aku tidak peduli kata mereka. Lihat lubang itu. Itu yang kita butuhkan. Papan seluncur kalian bisa jatuh ke lubang itu. Memang itu maksudnya. Dan pasirnya juga akan ikut jatuh ke bawah. Tapi ini bantuan Dickens. Kalian akan dapat masalah besar. Ambil ember-ember itu. Ah! Muzi, kau baik-baik saja. Ya, terima kasih. Anak-anak, kalian bawakan ember-ember pasir. Kalian sudah membantuku. Terima kasih. Aha, kalian lihat itu. Tuan Dickens akan membuang pasirnya.
Membuang. Tidak. Aku membutuhkannya untuk tujuan khusus. Ayo, biar kutunjukkan. Kau akan butuh batu kapur, soda, pasir, dan panas yang tinggi. Sekarang kita tahu kalau toples kaca dibuat dari pasir. Bukan cuma toples, tapi banyak benda lainnya juga. Ini indah sekali. Baiklah, aku mengaku. Pasir itu berguna. Begitulah Munzi dan teman-temannya belajar bahwa pasir berguna untuk sesuatu yang lebih dari sekedar berjemur. Kau butuh pasir untuk membuat kaca. Dan kau butuh kaca untuk membuat banyak hal praktis, indah, dan menarik. Munzi, Lihat ini. apa yang kalian lakukan? Anak-anak, batu-batu itu jatuh di kepalaku saat aku sedang tertidur. Kami tidak sengaja, Lizzie. Maafkan kami. Kami sedang bermain. Kalian bermain hati-hati dengan Bugiman. Dia akan akhiri permainan lain kali. Siapa Bugiman? Apa dia bisa datang dan membuat kita berhenti main? Ayolah Munzi, aku bahkan belum pernah dengar soal Bugiman. Aku tidak tahu yang dia bicarakan. Ayo pergi. Waktunya kelas olahraga harian kita. Tunggu, ada yang tahu Munya kemana? Di mana dia? Oh tidak. Nenek. Jenderal. Kami dalam perjalanan kerja. Kami akan pulang larut. Skip! Lizzie benar. Hantu Bugiman itu nyata. Aku rasa dia datang dan membawamunya pergi. Oh tidak. Ayo kembalikan beritahu Lizzie. Kemana mereka? Kita sebaiknya cari tahu. Kami harus bertemu denganmu. Ini penting. Ayo apa? Maaf Lizzie, tapi aku punya masalah besar. Sepertinya hantu Bugiman mengambil boneka kesayanganku. Beritahu kami di mana dia tinggal agar kami bisa pergi dan mengambilnya. Aku sama sekali tak tahu di mana Bugiman tinggal. Anak-anak harus berkelakuan baik. Kembalilah Lizzie. Mereka takut dengan Bugiman. Hari ini jadi makin seru. Ayo manfaatkan ini. Baiklah. Dia sangat besar dan punya cakar dan gigi yang besar. Menakutkan. Aha, dan biru. Dan dia membawa mainan. Hah? Siapa yang bawa mainan? bercengeng. Kau tidak tahu. Hanya Bugiman yang mencuri mainan anak-anak. Berarti dia yang mengambil munyaku. Katakan, bagaimana cara menemukannya? Aku bisa buat kesepakatan dengannya. Aku akan bilang padanya aku akan selalu jadi anak baik kalau dia mengembalikan munya. Dia tidak peduli soal itu. Dia hanya mau permen. Aha, Dia suka permen. Tunggu dulu teman-teman. Bisakah setidaknya beritahu aku di mana dia tinggal? Baiklah, ini yang harus kau lakukan. Kalau kau mau Bugiman kembalikan mainanmu, kau harus berikan sesuatu yang dia inginkan. Tinggalkan saja semangkuk besar permen di bawah pohon di dalam dan tutupi dengan daun. Besok paginya permen akan hilang, tapi mainanmu akan ada di tempatnya. Munzi, apa kau mau menginap? Hari sudah mulai gelap. Aku tak mau sendirian kau Bugiman datang. Aku tak mau bertemu langsung dengannya. Ayo lakukan itu. Ide yang bagus. Jadi kita tidak akan takut. Aku penasaran apakah daunnya terlalu besar. Mungkin dia tak bisa melihat permennya. Aku agak takut. Kalau dia sebesar itu, mungkin dia masih lapar dan makan kita. Yurita! Munzi dan Skip, Kenapa kalian berdua belum tidur? syukurlah. Kami terlalu takut Bugiman sampai tak bisa tidur. itu Bugiman? Dia monster yang mengambil mainan anak-anak. Dia datang dan mengambil munyaku. Aku janji padamu tidak ada yang namanya Bugiman. Akulah yang mengambilnya. Aku ingin perbaiki telinganya sebelum lepas. Maaf sudah buat kalian takut. Tunggu sebentar. Kami baru saja tinggalkan semangkuk besar permen untuk Bugiman. Itu aneh. Upsi dan Pupsi yang menyuruh kita melakukannya. Oh begitu. Saatnya memberi mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Begitu kan? Terima kasih sarapannya nenek ini. Aku sangat lega kita tak perlu khawatirkan Bugiman. Bagus untuk kalian berdua. Sayang sekali tidak begitu untuk Wopsi dan Popsi. Kalau kalian terus tipu anak-anak ini, Aku akan ambil semua permen kalian. Tempat siapa? sepertinya Bugiman itu memang nyata.
Dan sejak saat itu, Munzi dan Skip tak perlu takut lagi pada Boogeyman. Tapi Opsi dan Popsi, ya? Nenek ini orangnya baik sekali. Dia jago masak. Iya, panakupnya sekali. Nenek ini ahli dalam kelesatan. Sekarang dia jadi orang paling populer di padang rumput. Aku tak mengerti. Kenapa semua orang memuji nenek ini hari ini? Tak ada yang istimewa sajikan kita pariku. Kita bisa bikin yang jauh lebih enak. Aha, ayo. Aku punya ide. Apa itu? Aku belum pernah lihat rumput ini sebelumnya. Aku ambil gergaji. Selesai. Kita bisa kembali ke hiburan kita. Kami bawa rumput. Rumput segar. Ayo, ambil sendiri. Ramuan rumput organik yang segar. Terima kasih Wopsi dan Pupsi. Rasanya sungguh luar biasa. Baiklah, jangan makanan. Bukan jalan kita menuju ketenaran. Tapi kita akan sampai ke sana, aku tahu. Topi baru! Topi baru! Datang dan lihatlah topi baru kami. Oh, aku suka topi kalian kupu-kupu. Kenapa kita tak pakai dari tadi? Topi ini membuatku seperti pahlawan sungguhan. Kalian telah menjadi ahli muda terhebat di padang rumput. Aha, mudah. Ini akan buat kita terkenal. Oh, ini sangat mengkhawatirkan. Kita harus cari solusinya. Jika kita tak hentikan, hutan ini akan hancur. Kita akan pinjam alat penggali Tuan Dickens. Selamat datang semua ke butik topi jamur kami. Pupsi. Ini bukan waktu yang tepat. Kita tak akan pernah terkenal. Ayo cari makanan untuk kurangi stres. Wah, ini jenis rumput baru kurasa. Kujamin ini enak. Kita kalah melawan rumput liar ini. Sudah, rumputnya sudah habis. Pupsi, ini ide yang brilian. Aku tidak tahu kalian bisa makan secepat itu. Kenapa kita tak menghargai teman-teman kita? Pupsi dan Pupsi. Dan sekarang mereka adalah pahlawan di padang rumput. Ini dia. Popularitas. Begitulah Upsi dan Popsi mendapatkan kekaguman dan ketenaran dari hal yang paling tidak mereka duga. Ibu mau melakukan ini akan susah. Kami suka tantangan. Ya, mungkin ini bagus untuk mereka. Oke, kami harus pergi. Semuanya, perhatian. Pupsi dan Pupsi, waktu kalian berdua masuk tim, apakah kalian mengerti apa yang diharapkan dari kalian? Ya. Untuk jadi teratur dan disip. Tepat sekali. Disiplinlah. Mulai sekarang, jangan terlambat. Ya. Dengarkan baik-baik. Latihan dimulai besok pagi.
Ini akan berat. Tapi semakin berkeringat, semakin banyak yang kau dapat. Bergerak ikuti perintahku. Maju. Aku belum memberikan perintahnya. Maju. Jalan. Lihat mereka. Mereka sangat bersemangat untuk memulai. Kurasa begitu. Bisa akan jadi berat. Kita lihat nanti. Bangun. Dan semangat. Siapa ini? Apa? Jam berapa sekarang? Setelah membereskan tempat tidur, langsung ke kamar mandi. Apa itu? Air es? Ayo semua, cepatlah. Siap untuk latihan kalian. 1 dan 2 dan 3 dan 4. 1 dan 2 dan Ruang makan. Ruang makan. Aku bahkan tidak yakin ini apa. Apa kita tagay padunat atau semacamnya? mimpi. Kita hanya makan makanan sehat. Ini tinggi nutrisi. Ya ampun. Bagus pasukan. Angkat lutut tinggi-tinggi. Bagus. Matikan lampu. Semakin banyak berkeringat, semakin banyak yang didapat. Yang aku inginkan sekarang hanyalah mandi air hangat. Dan tempat tidurku. Itu Janes? Ayo, kita harus pergi. Tunggu, mereka semua tertidur. Kita harus peringatkan mereka. Bangun semuanya. Hanya berdiri datang. Hati-hati semuanya. Lindungi kepala kalian. Tetap tenang. Dan cari tempat berlindung. 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 Lihat di atas sana. Oh, aku tak bisa turun. Bertahanlah. Kami segera datang. Tetap di tempat aman. Kau sudah aman. Tidak apa-apa. Kita aman dan selamat. Kau pahlawanku. Wah, tadi itu menegangkan sekali. Benar sekali. Ini membuktikan yang kuajarkan pada kalian. Semakin banyak kau berkeringat. Semakin banyak yang kau dapatkan. Pupsi dan Pupsi akhirnya sadarin General Stinger coba ajarkan selama ini kepada mereka. Bahwa kerja keras dan disiplin bisa persiapkan mereka untuk hal-hal besar. Ayo, gunakan otot-ototmu. Aku lapar. Kertas apa itu? Oh, ini on the power ba? Ini adalah paket dari neneknya. Wow, tapi mana paketnya? Aku perlu menunjukkannya kepada pawai bersegera. Wopsi, lihat itu tuh. Aku penasaran sama isinya. Dengar itu. Penuh emas, ku yakin peti ini adalah peti harta karun. Apa ada namanya? Punya siapa ini? Enggak penting, kan? Ini milik kita. Ini jadi milik kita. Di ini terkunci rapat. Kita sebaiknya membawanya pulang dan membukanya di rumah. Kita bisa bongkar kuncinya di rumah. Tenang, Pak Weber. Aku akan menemukan petimu. Semoga saja. Peti itu penting bagiku. Monzi, pastikan Anda melihat di balik rumput tinggi itu juga. Di sini tidak ada apa-apa. Aduh, sakit nih. Jangan berisik. Siapa di sana? Oh,
Bagus. Mereka akan kemari. Kita harus sembunyikan peti ini. Oh, kalian berdua ya? Ternyata kalian yang berisik tadi. Tidak. Ya, kami sempat bertengkar. Tapi sekarang sudah baikan. Hei, apa kalian sempat lihat peti kayu besar di sekitar sini? Kami tidak. Kami tidak melihatnya tuh. Ya, kami tidak melihat apa-apa. Tolong beritahu kami kalau kalian menemukannya ya. Oh, itu pasti. Dadah. Tajam sekali. Itu semak berduri. Bagaimana kita bisa keluarkan benda itu dari sana? Oh, pakai kayu saja. Ayo. Kamu dorong dari sana. Nanti aku yang tarik dari sini. Aku datang. Upsi. Mengapa kamu tiduran? Kita ada kerjaan. Ayo kita terus lurus. Jangan sampai ketemu mereka lagi. Baiklah. Hei, kembali ke sini. Aku bisa. Aku bisa. Upsi. Itu semua berduri. Sudah, lepas saja petinya. Oh, tidak mau. Nanti hartanya hilang. Sini. Teriakan itu berasal dari daerah sini. Arandu. Lari semuanya. Ada hantu di dalam peti hartamu yang kuno itu. Apa? Ternyata kamu tahu soal peti milik Pak Weba. Kenapa Anda bilang saat kami tanya? Karena itu milik kami, karena kami yang menemukannya, kan? Tidak, salah besar. Kamu menemukan barang milikku. Mentang-mentang kamu menemukannya bukan berarti itu jadi milikmu. Kamu harus mencari tahu siapa pemiliknya. Maafkan kami. Ya, sekarang selamatkan kami dari hantu itu. Aku janji. Tidak ada hantu di dalam peti itu. Dan aku mengirimkan semua mainan lamaku dari loteng rumahnya. Lihat itu. Mereka pasti terguncang-guncang saja tuh. Makanya mekanismenya mulai bekerja. Awalnya, kami kira peti itu penuh dengan harta karun. Semua ini harta bagiku karena mengingatkanku pada masa kecilku. Dan bagiku, kenangan-kenangan itu tak ternilai harganya. Anak-anak membantu Pak Wiber membawa harta karunnya pulang ke rumah. Sejak hari itu, ulat-ulat selalu memastikan untuk mencari pemilik barang yang hilang setiap kali mereka menemukan barang yang tercecer. Kamu lihat yang itu? Di mana? Kenapa aku terus melewatkannya? Tunggu sebentar. Di sana. Wow, mereka di mana-mana. Ada satu di sana. Mereka menerangi langit malam. Kemudian jatuh ke bumi. Menurutmu kenapa mereka begitu? Mungkin mereka bayi-bayi yang baru saja lahir. Aha. Mungkin kau benar. Mereka terlalu kecil untuk bertahan di atas sana. Ya, aku penasaran yang terjadi saat mereka mendarat. Mumsi. Bayi-bayi bintang itu sendirian. Mereka butuh bantuan. Ayo, kita harus mencari mereka. Kita akan bawa mereka pulang. Benar. Mereka bisa tinggal bersama kita sampai dewasa. Lihat, Muzi. Kau lihat mereka bersinar di dekat sungai kacang itu. Bagaimana cara kita dekati mereka? Aku tahu lokasi perahu. Hati-hati. Tetap di sebelah kanan. Munzi Dayo lebih cepat. Di kanan. Aku melakukannya. Skip. Tapi kita bergerak ke arah yang salah. Terus Dayo Munzi. Oh, skip. Ada batu. Hampir saja. Tunggu. Bagaimana dengan bayi-bayi bintang kita? Mungkin mereka sudah pergi semua. Hah? Skip, sebelah sini. Ke sini. Muzi, di
Gimana kau? Bisa lah rupanya. Munsi, kau menemukannya. Bayi-bayi bintang menari untuk kita. Ayo. Mereka kunang-kunang skip. Apa itu? Skip, itu bintang kita. Ayo. Nenek, Munzi, dari mana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu. Sendirian di malam hari. Tidak baik. kami ingin selamatkan bayi-bayi bintang itu. Semua bintang itu tampak bisa kau genggam di tanganmu. Sebenarnya mereka sangat mirip dengan matahari. Bintang terbuat dari gas-gas ringan, terutama hidrogen dan helium. Tapi bintang jatuh sebenarnya bukan bintang sama sekali. Mereka yang kita sebut meteor. Batu-batu dari luar angkasa. Mereka memanas saat terbang meluncur di langit. Mereka jadi sangat panas sampai bersinar saat terbang menembus atmosfer bumi. Kadang kita bisa lihat banyak meteor terbang melintasi langit secara bersamaan. Seperti Emunzi dan Skip Rehak malam ini. Ini namanya hujan meteor. Sumber pemandangan yang sangat menakjubkan. Kembang api dari luar angkasa. Luar biasa. Meteor itu keren. Meskipun begitu, Skip dan Munzi punya bintang-bintang mereka sendiri, teman-teman mereka. Dan bintang-bintang ini bahkan bisa mereka peluk.